Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan pembacaan kitab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, Syekh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Baik. Kita sampai di pembatal yang keempat. Pembatal pertama apa? Melakukan kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Kemudian yang kedua, man ja'ala bainallahi wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an, yaitu menjadikan perantara dalam hal ibadah kepada Allah. Ya, menjadikan perantara dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ya, orang-orang tidak mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, qala al-musannif rahimahullah, man i'taqada anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmala min hadihi aw anna hukma ghairihi ahsana min hukmihi kalladhi yufaddil hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Pembatal keislaman yang keempat, barang siapa yang meyakini bahwasannya petunjuk Nabi Muhammad sallallahu bahwasannya petunjuk selain petunjuk Nabi SAW itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Apabila seseorang, barang siapa yang meyakini petunjuk selain petunjuk Nabi itu lebih baik daripada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atau bahwasanya hukum selain hukum Nabi, nah, selain Al-Quran dan Sunnah itu lebih baik daripada hukum Nabi, sebagaimana orang-orang yang lebih condong kepada hukum tawaghit, hukum taghut, nah, daripada hukum Islam. Nah, begitu. Maka di sini orang tersebut telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, innal hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, min anwa'ir riddati al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Dalam salah satu bentuk dari kemurtadan adalah berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Nah, ini syariat Allah. Ya, ini syariat Allah. Ya. Nah, idza taqada anna hadha amrun mubah wa annahu yajuz an yuhkam bis syari'ah wa yujawwiz an yahkum bil qawanin wa yaqul al maqsud hal an niza' wa hadha yahsul bil qawanin wa yahsul bis syari'ah fal amru mutasawin, naqulu subhanallah taj'al hukm at-taghut mithla hukmillah. Apa kata Syekh? Yaitu ketika dia, ya, orang tersebut, orang yang berhukum dengan hukum Allah itu, ketika ia meyakini ini perkara yang diperbolehkan, ya, ini boleh saja nih, hukum Belanda ini, hukum buatan manusia, hukum ateis ini, mereka yang rancang, ya, maka mereka juga meyakini annahu yajuz, ya, apabila dia meyakini yajuz an yuhkam bis syariah wa yujawwiz an yuhkam bil qawanin. Nah, boleh dengan syariat, juga boleh dengan hukum selain Islam. Al maqsudu halan niza', maksud di sini kan untuk menyelesaikan perseteruan, ya, perselisihan. Ini hanya bisa, kata mereka, ini hanya bisa dengan hukum kanun. Nah, hukum selain hukum Islam. Wa yahsul bis syariah fal amru mutasawin, dan bisa juga dengan hukum Islam. Dan ini perkara sama saja, kata dia. Nah, kata dia seperti itu, boleh dengan hukum Islam, maka dengan hukum selain hukum Islam. Maka kita katakan, kata Syekh, subhanallah, maha suci Allah, taj'al hukmat taghut mithla hukmillah. Subhanallah, maha suci Allah, apakah engkau menjadikan hukum taghut itu seperti hukum Allah? Dan subhanallah, zaman sekarang ini orang fobia dengan
dengan perkataan taghut, ya, fobia, padahal itu istilah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, kata Allah. Barang siapa yang kufur terhadap taghut, Allah sebutkan itu sama istilahnya dengan istilah-istilah yang lain dalam Islam ini, istilah kafir, musyrik, yaitu Allah sebutkan istilahnya, tidak boleh kita fobia terhadapnya. Nah, jangan-jangan orang yang fobia ini orang yang jarang baca Al-Quran. Waliyadzubillah. Ya, maka dalam mempelajari agama Allah ini harus jelas, harus sesuai kaidah-kaidah para ulama. Ya, mempelajari dan mendakwahkan Islam seutuhnya, tanpa menyembunyikan ilmu, tanpa juga berlebih-lebihan sampai terjatuh ke dalam firqah-firqah yang sesat dalam memahami Al-Quran. Itu juga tidak. Tapi juga tidak menyembunyikan ilmu. Tidak juga menyembunyikan ilmu, fobia terhadap istilah-istilah yang Allah sebut Al-Quran. Dan ini berbahaya. Ini sangatlah berbahaya. Nah, taj'al. Apa kata Allah? Barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia sungguh telah berpegang terhadap al-urwah al-wuthqa. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Dia sudah mentahqiq, dia sudah merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Allah mengkaitkan kalimat la ilaha dengan apa? Dengan kufur dengan taghut. Sedangkan orang-orang yang membuat hukum selain Allah, mereka taghut. Mereka itu taghut. Naam. Tahkim syar'illahi hadza ibadatun lillahi azza wa jalla. Dan menerapkan hukum Allah ini merupakan ibadah kepada Allah SWT. Laisal qasdu minhu faqat hal nisa. Bukan maksudnya hanya untuk menyelesaikan permasalahan saja, kata Syekh. Al-qasdu minhu ibadah bi tahkim syar'illah. Maksud itu apa? Ibadah. Kita tunduk kepada Allah, kita tunduk, kita berserah diri kepada Allah, kita menerima apa yang telah Allah atur. Itu maksudnya sebenarnya. Bukan cuman ini kan cuman menyelesaikan permasalahan, bisa juga dengan hukum manusia. Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya ini ibadah. Ya, kita muslim, kita berserah kepada Allah. Ya, dengan tunduk pada Allah, yang mengagungkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa tahkimu ghairihi syirkun, kata Syekh. Dan berhukum dengan selain hukum Allah itu merupakan kesyirikan, syirkun fit ta'ah, kesyirikan dalam urusan, dalam permasalahan ketaatan. Wa syirkun fil hukum. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apa kata Allah Al-Quran? Apakah mereka itu punya syuraka, apa yang bisa menyaingi Allah, ya, sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka syara'u lahum minad din, mereka membuat syariat-syariat, ya, apa-apa yang Allah tidak izinkan padanya. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, kata Allah dalam Al-Quran. Kalau kalian mematuhinya, maka sungguh kalian orang-orang musyrik, karena telah menyekutukan Allah dalam hal hukum. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Dan ini ketaatan, ya, ketaatan. Yaitu mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ya, ahli-ahli ibadah mereka, ulama-ulama mereka dari orang-orang Yahudi, ahli-ahli ibadahnya dari orang-orang Nasrani, arbaba min dunillah, arbaban Arab, jama' Arab, itu yang mengatur dari selain Allah. Apakah kalian menjadikan seperti itu? Kemudian sampai Allah berfirman, subhanahu amma yusyrikun. Ya, Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Allah sebut itu kesyirikan. Fasammahu syirkan falladhi yusawi baina hukmillah wa hukmi taghut wa taghut al-muradu bihi kullu hukmi ghairi hukmillah. Sawa'un awaid al-badiyah au anzimatil kuffar au qawanin al-Farans au Inggris au adatil qabail, kullu hadza taghut wa kadza tahkim al-kuhan. Nah, itu kata Syekh di sini, orang yang menyamakan antara hukum Allah dengan hukum
taghut. Apapun taghut maksudnya sini itu kullu hukmin ghairi hukmillah, itu taghut namanya. Taghut itu apa? Setiap hukum yang ya taghut juga disebutkan kepada orang, juga kepada hukum tersebut. Itu setiap hukum selain hukum Allah. Seperti hukum hukum adat, ya hukum adat atau hukum kawanin, ya perundang-undangan yang dibuat oleh manusia, ya. Nah, kemudian hukum-hukum qabilah, ini semuanya taghut, kata Syekh. Wa kadza tahkimul kuhan, sama juga dengan berhukum dengan hukum kuhan, dukun. Ya, apa yang diucapkan orang tersebut dia mentaatinya seperti ini, itu juga sama. Falladhi yaqulu innaha sawa'un. Kalau ada orang mengatakan ya itu sama saja, boleh dengan hukum Allah, boleh juga dengan hukum kanun, boleh juga dengan hukum qabilah, sama itu, maka di sini dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyaddu minhu, karena Allah sendiri yang melakukan. Nah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, kata Allah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Lah artian apa? Dia mengatakan sama saja hukum Allah dengan hukum, keyakinan dia seperti itu. Ya. Nah, itu jelaskan oleh Syekh, ada rinciannya. Ya, wa asyaddu minhum man yaqul innal hukma bighairi ma anzalallah ahsan minal hukmi bima anzalallah. Ada juga yang mengatakan hukum Islam itu tidak cocok ya di negara kita. Apalagi di zaman perkembangan sekarang itu sudah tidak cocok, tidak relevan lagi. Ya, lebih baiknya adalah hukum ini dan ini, hukum undang-undang ini dan ini. Maka dia telah kufur kepada Allah bil ijma'. Keluar dari agama Islam walaupun dia bersyahadat atau apa, dia sudah murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia mendustakan Allah, ya, dia tidak ada bagi Allah hak sedikit pun di hatinya. Subhanallah, dia tidak ada hak bagi dia tidak ada hak Allah untuk mengatur alam semesta ini. Waliyadzubillah, begitu. Ya, bisa dipahami. Nah, wa asyaddu minhu, dan itu menunjukkan tidak adanya iman dalam hatinya. Tidak ada iman aslan. Pada asalnya tidak ada iman dalam hatinya. Wa asyaddu minhu man yaqul, selesai ya. Wa huwa asyad falladhi yaqulu an-nas ma yasluh lahum al-yawm illa hadhihi al-anzimah. Ada yang mengatakan manusia ini tidak bisa diatur kecuali dengan hukum-hukum ini, bukan hukum Islam. Dengan hukum Islam enggak bisa. Nah, ini dia telah kafir, keluar dari agama Allah. Keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Tanya syariat ini tidak cocok dengan zaman sama, terjelaskan. Wala yusayir al-hadarah, tidak sesuai dengan peradaban. Ma yasluh illa tahkim al-qawaid, tidak cocok selain hukum-hukum kanun ini, hukum-hukum perundang-undangan ini. Musayyir al-alam, takunu muhakimuna mithlah muhakimil alam. Hada ahsan min hukmillah, hada asyaddu kufran. Nah, in hukm Allah wa hukm ghairihi mutasawiyan, sama. Yang mengatakan sama, yang mengatakan lebih baik lagi hukum kanun daripada hukum Islam, maka dua-dua ini kufur kepada Allah, dia kufur akbar, murtad, harus bersyahadat lagi. Ya, kalau dia meninggal atas hal tersebut, maka dia diadab oleh Allah, kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Amma idza hakama bighairi ma anzalallah li hawa fi nafsi. Nah, ini ada pengecualian. Adapun orang yang berhukum selain dengan hukum Allah dengan hawa nafsunya, ya, au jahila bima anzalallah, atau tidak tahu tentang hukum Allah tersebut, wa huwa ya'taqid anna hukum Allah huwal haq, namun ia yakin hukum Allah itu hukum yang benar, ya, wa huwa al-wajib, yang wajib adalah hukum Allah. Fahada fa'ala kabiratan min kaba'irid dzunub, wa dzalika kufrun duna kufrin. Maka di sini dia telah melakukan dosa besar, dari dosa-dosa besar. Di hatinya ya tidak ada hukum selain hukum Allah. Tidak, hukum selain hukum Allah itu tidak boleh diterapkan baginya. Namun di satu kondisi dia berhukum dengan selain hukum Allah karena hawa nafsunya. Maka di sini dia ya sama, ya, seperti dia berbuat zina. Dia tahu hukum zina ini haram. Ya, tahu dia hukum zina haram, tapi dia berbuat karena hawa nafsunya, maka di sini dia tidak kufur, tidak keluar dari agama Allah.
karena masih ada iman dalam hatinya. Adapun yang tadi yang kita sebutkan itu orang yang sudah mengatakan lebih baik memang hukum ini, enggak adalah hukum Islam itu sama, atau dikatakan sama saja. Hukum Islam bagus, hukum juga bagus, sama, keduanya juga bagus. Nah ini sama, kufur akbar. Yang kufur duna kufrin atau kufur asghar, tidak mengeluarkan Islam apabila dia meyakini hukum Allah, hukum yang wajib ditegakkan. Dia melakukan hukum Allah itu karena hawa nafsu saja, ya. Namun dia yakin yang wajib ditegakkan itu hukum Allah, maka di sini dia tidak kufur kepada Allah. Dia tidak melakukan kufur besar. Dia tidak murtad karena hal tersebut. Nah, alhamdulillah selesai kita dari pembahasan tentang berhukum dengan selain hukum Allah, dan semoga bisa dipahami. Adapun penjelasannya banyak dibahas oleh ulama, rincian yang lebih jelas, ya. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan tabat, diberikan keteguhan di atas banyaknya fitnah di zaman ini, di mana orang-orang banyak menyepelekan agama Allah. Di sisi lain juga banyak orang yang ekstrim, di mana tidak menggunakan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yang mengkafir-kafirkan orang secara brutal, tidak melihat dari dalil. Dan di sisi lain juga ada orang yang meremehkan, bahkan tidak mau mengajarkan manusia tentang makna tauhid, ya. Dan ini qadhun fil iman, ini dapat merusak keimanan, Ya, bagaimana Allah perintahkan banyak ayat dalam Al-Quran untuk kufur dan tauhid, nah dia malah menggaung-gaungkan di masyarakat untuk ini nggak usah dibahas, ini ekstrim dan seterusnya. Tidak, agama Islam selalu di pertengahan, menjelaskan dengan dalil, menjelaskan dengan pemahaman para ulama, dengan rincian yang jelas, agar tidak menjadi syubhat di tengah umat. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.